Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruquh wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa kita pelihara dan kita tingkatkan takwa kita sehingga mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya takwa atau haqqa tuqatih, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian pada kesempatan khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Kautsar, surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran ada dua surah yang terpendek. Yang pertama surah Al-Asr. Yang kedua surah ini yaitu surah Al-Kautsar. Hanya apabila dilihat dari kosakatanya, maka surah Al-Kautsar masih lebih pendek dari surah Al-Asr. Menurut perhitungan para ahli tafsir, surah Al-Kautsar, surah Al-Asr terdiri dari 73 kosakata, sementara surah Al-Kautsar terdiri dari 43 kosakata. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya surah ini yaitu surah Al-Kautsar tentang asbab nuzulnya atau sebab turunnya itu memiliki beberapa versi. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir yang bersumber dari Imam Ibnu Jurayj, bahwa ketika Ibrahim radhiyallahu an, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi abtar atau putus turunannya. Hal ini menyebabkan beliau sangat bersedih. Maka turunlah ayat ini sebagai tasliyah, sebagai penghibur bagi beliau. Berdasarkan riwayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa surah ini adalah madaniyah karena dia turun setelah beliau hijrah ke Madinah. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, dan kemudian beliau bercerita, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan, terlena sebentar.
Kepalanya menunduk, kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kemudian beliau bersabda yang artinya, telah diturunkan kepadaku tadi satu surah. Lalu beliau membaca surah Al-Kautsar sampai selesai. Inilah yang menguatkan bahwasanya surah Al-Kautsar ini adalah madaniyah. Tapi di antara ulama ada yang menjelaskan bahwa surah ini adalah makiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tentang mana yang lebih benar, wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada yang menyatakan surah ini turun 2 kali. Sekali sebelum hijrah dan sekali setelah hijrah. Terlepas dari itu semuanya, surah ini memang sangat dalam pengertiannya. Dalam satu surah yang sangat pendek ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan 3 tema utama. Tema pertama adalah tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tentang tuntunan Allah, bagaimana menyikapi anugerah tersebut. Dan yang ketiga, sebagai ancaman sekaligus janji Allah kepada beliau dan ancaman kepada musuh-musuh beliau, bahwa musuh-musuh beliau itulah yang terputus untuk keturunannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, walaupun secara tekstual surah ini turun untuk beliau, tapi secara kontekstual adalah untuk seluruh umatnya. Jadi apabila kita berpikir dalam hidup ini antara nikmat dan nikmat, yaitu siksaan atau penderitaan, maka mestilah lebih banyak nikmatnya. Hanya kadang-kadang orang lebih cenderung memikirkan nikmat bukan nikmat. Misalnya dia diberi cobaan sakit oleh Allah 2 bulan, dia merasa sakit terus menerus, padahal sudah lebih dari 52 tahun dia itu sehat walafiat. Sebagai seorang pedagang misalnya, dia pernah mengalami kerugian, padahal keuntungannya atau hartanya kalau dihitung masih lebih banyak daripada kerugiannya. Dia punya anak misalnya, ada yang bermasalah, tapi kalau dia renungi, walaupun ada yang bermasalah, tetapi biasanya lebih banyak yang tidak bermasalah. Hanya manusia kebanyakan yang diingat hanya yang bermasalah saja. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita lebih banyak memikirkan nikmat Allah, kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan hanya memikirkan penderitaan saja. Benar bahwasanya corona telah berjalan berbulan-bulan, tetapi kita sehat bertahun-tahun. Mari kita pikirkan sehat kita, jangan hanya kita berpikir corona yang sekarang sedang melanda. Mudah-mudahan corona yang sedang melanda ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat kembali hidup normal. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana
menanggapi nikmat yang begitu banyak yang digambarkan dengan Al-Kautsar itu, Allah hanya meminta kepada kita dua hal. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, dan sembelihlah kurban. Jadi kita sholat ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sholat kita hanya kita anggap sebagai beban saja. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waktu 24 jam. Kita hanya diminta paling setengah atau 1 jam untuk sholat. Kenapa kita tidak melaksanakannya? Jadi sekali lagi, marilah kita sholat dalam rangka mensyukuri anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Sa'id bin Jubair, bahwasanya yang dimaksudkan dengan fasholli lirabbika adalah sholat subuh seraya berjamaah. Sekali lagi, fasholli lirabbika adalah sholat subuh berjamaah. Ini yang kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Sholat-sholat yang lain kita dengan ringan melaksanakannya dengan berjamaah. Kadang-kadang sholat subuh terasa berat karena memang ini tantangan. Oleh karena itu, melalui mimbar ini, untuk sekian kali kami mengingatkan, perhatikanlah sholat berjamaah, terutama sholat subuh, seperti firman Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa sholatil wusta ini ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat subuh. Terlepas dari itu semuanya, sekali lagi mari kita perhatikan sholat subuh berjamaah. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai orang munafik, karena orang munafik adalah orang yang paling berat dalam melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian yang kedua, wanhar, dan sembelihlah kurban. Insya Allah dalam beberapa hari kita akan melaksanakan kewajiban ini. Saya katakan kewajiban kurban, karena sebagian ulama menyatakan kurban adalah wajib, mengingat dalalatul korona, artinya dalalatul iktiron, kesamaan dengan apa yang disebut sebelumnya. Ini dalam istilah usul fikih disebut dengan dalalatul iktiron. Apabila sholat itu wajib, maka korban jadi wajib. Fasholli lirabbika wanhar. Ketika sholat itu wajib, maka korban jadi wajib. Apalagi didukung dengan beberapa hadis, antara lain sabda beliau, man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kemampuan sementara dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, artinya masjid. Inilah ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang mampu berkorban sementara dia tidak berkorban. Oleh karena sekali lagi, mari kita niatkan untuk dapat melaksanakan kurban. Terlepas dari pendapat yang lain, di mana jumhur ulama mengatakan memang, dan ini saya setuju,
korban tidak wajib. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Berdasarkan sabda beliau juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya Rasulullah diperintahkan untuk berkorban dan itu sunnah bagi kalian. Berangkat dari ini, maka mayoritas atau jumhur ulama menyatakan kurban adalah sunnah. Terlepas dari perbedaan pendapat antar ulama tentang hukum kurban ini, yang jelas kurban adalah perbuatan yang sangat mulia yang dilakukan untuk menyambut hari raya Idul Adha. Berbagai hadis banyak menjelaskan tentang kemuliaan ini. Antara lain, bahwasanya orang yang berkorban akan mendapatkan kebaikan sebanyak bulu atau rambut binatang yang dikurbankan. Siapa tidak tertarik dengan janji Rasulullah SAW ini? Apalagi dalam kondisi seperti ini, para ikhwan semuanya, di mana orang banyak memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Insya Allah, hemat kami, korban pada tahun ini, karena kondisinya tampak sulit, akan lebih banyak pahalanya dibanding kondisi yang normal. Karena memang sedekah yang paling baik adalah ketika waktu berat untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan pada waktu perang Tabuk untuk bersedekah pada para sahabat, dan itu mendapatkan reaksi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, mari kita berkorban pada tahun ini karena memang sangat diperlukan oleh masyarakat banyak. Apabila mungkin tahun-tahun kemarin kita belum pernah berkorban atau belum berkorban, mari pada tahun ini kita berkorban. Insya Allah pahalanya lebih banyak daripada tahun-tahun yang normal. Inilah cara menyambut anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema yang ketiga yaitu bahwasanya musuh-musuh atau pembenci-pembenci Rasulullah SAW itu pasti akan hancur. Inna syani'aka wal abtar. Ini memberi harapan optimis kepada kita penegak hak, bahwasanya hak yang menang, batil mesti kalah, tinggal menunggu waktu saja. Dan ini terbukti dalam edaran sejarah. Pembenci-pembenci Rasulullah hampir semuanya tewas di perang Badar. Kita tahu salah satu musuh besar Rasulullah adalah Abu Jahal. Dia termasuk yang senang dengan meninggalnya Ibrahim tadi. Tetapi putranya yang bernama Ikrimah akhirnya menjadi pahlawan Islam. Begitu juga seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia punya 11 anak laki-laki. Dia berharap 11 anaknya ini akan menjadi generasi yang memusuhi Rasulullah SAW. Tapi ternyata dari salah seorang anaknya, yaitu Khalid bin Walid, justru menjadi pembela Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kepada penegak hak, tenanglah bahwasanya kalian pasti akan menang. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk penegak hak dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pihak yang batil dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadil hakim.
innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil aidi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha shalla ala nabi qadima kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.